Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati kami sebagaimana Engkau menyertai dan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Kami mau belajar dari firman Tuhan karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah penuntun hidup kami yang mengajar kami untuk dapat mengerti, melakukan semua pekerjaan kami dengan baik dan menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP 5 Mei 2025, tepatnya hari Senin, tertulis di dalam kitab Roma 1 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aida potaridado pangalaho ni dibata nabunihan dibangun ni roha. Sian aka pambahenan ni dibata dina tinopanai hasianganon. Ima haguguunna dohot hadebataunna nama ruktongi asa unang adong sidalian nasida. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan itu besar, perbuatannya ajaib. Tidak ada satupun yang seperti Dia. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya. Dia yang menjadikan kita manusia seturut gambar dan rupanya. Mengapa Tuhan menjadikan itu semua? Tentu karena kasih-Nya. Tuhan menjadikan kita segambar dengan Dia karena kita diciptakan sempurna. Dia Allah yang Maha Kuasa, otoritas penuh atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang dikerjakan Tuhan tidak kita mengerti jika kita melihat dengan mata jasmani. Tetapi ketika kita melihat dengan mata iman, betapa besar dan kuasanya Ia yang telah menjadikan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Apa yang kita perlukan dicukupkan, apa yang kita minta diberikan, asalkan kita percaya dan tetap beriman kepadanya. Sekalipun Allah begitu kasih dan begitu kuasa atas hidup kita, Dia tidak membiarkan kita hidup semena-mena. Artinya, Dia tidak mau kita hidup menurut dunia, menuruti segala keinginan-keinginan daging kita. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia, taat, tunduk kepadanya, melakukan firman-Nya senantiasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidup kita sungguh ajaib, sungguh besar dan mulia. Jika kita merenungkan apa yang telah kita lewati sampai hari ini, sungguh kita tidak menyangka kalau kita bisa ada sampai hari ini, kan? Kita tidak menduga jika kita bisa melewati banyak hal yang begitu sulit, bahkan mengerikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk melihat betapa besarnya Tuhan yang Maha Kasih itu. Kita diajak untuk mensyukuri atas segala perbuatannya dalam kehidupan kita. Sekalipun apa yang telah dikerjakannya tidak nampak menurut mata jasmani kita, tetapi kita sadar dan kita mengakui kekuatannya yang kekal, keilahiannya yang nampak melalui karya ciptaannya. Jika buatan manusia pada zaman ini, itu kita lihat keren, kita lihat bagus, kita lihat wow.
Ciptaan Allah jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Ciptaan manusia yang hebat, yang keren, yang wow itu ada batasnya. Ada waktu di mana dia harus diperbaiki, harus rusak dan tidak berguna lagi. Tetapi segala sesuatu yang dijadikan Tuhan itu kekal selamanya. Dia baik, bagus, dan sangat berguna untuk hidup kita. Saudara-saudara, manusia bisa menciptakan alat penerang, tetapi manusia tidak bisa menciptakan matahari. Alat penerang bisa rusak, bisa tidak hidup lagi jika sumber listriknya mati, dan lain sebagainya. Tetapi matahari, dia akan selalu muncul, dia akan selalu datang setiap pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu masih salah satu dari ciptaan Tuhan yang maha besar, yang maha ajaib, yang dapat kita miliki, yang dapat kita nikmati dalam kehidupan ini. Dari semua itu kita melihat betapa besarnya, betapa hebatnya Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita mempunyai Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, tidak ada alasan kita untuk berpaling darinya, bukan? Tidak ada alasan bagi kita untuk percaya dan meletakkan harapan-harapan kita di luar daripada Tuhan. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak hidup di dalam kesemena-menaan atas diri kita. Kita ini adalah kepunyaan Allah. Oleh sebab itu kita hendaklah turut dan tunduk atas kehendak-Nya. Jika kita melewati berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai kesulitan, kita jalani saja, tunduk saja atas kehendak Allah. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan dan letakkan semuanya harapan dan permohonan kepadanya. Yakin dan percayalah, selalu ada jalan keluar. Tuhan selalu memberi kemudahan asal kita berharap dan percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jika kita diizinkan mengalami kesulitan, Tuhan tahu kekuatan kita. Dan jika kita merasa tidak berdaya, Dia akan memberikan semangat, pengharapan, dan kekuatan, bukan? Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya kepadanya. Tetap mengimani Dia sampai akhir hidup kita. Jangan mengandalkan dunia. Jangan membiarkan dirimu dikendalikan oleh dunia dan segala keinginan-keinginannya. Tetapi kendalikanlah apa yang telah engkau miliki, sebab Tuhan dunia ini memerintahkannya kepada kita. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bukankah kita disuruh untuk menaklukkan bumi? Artinya apa yang diberikan Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia ini, di bumi ini, harus kita pakai untuk kebaikan kita. Dan segala kebaikan itu kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita dan tetap setia sampai Maranatha tiba. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar dan maha kuasanya Engkau. Segala sesuatu yang Engkau jadikan, Engkau berikan untuk kami nikmati di tengah-tengah dunia ini. Ajari kami Bapa untuk selalu mensyukurinya dan memakai setiap pemberian Tuhan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, yang kami perjuangkan, Tuhanlah yang menolong kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat baru, serta penghiburan bagi saudara-saudara kami. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Tuhan memberi kekuatan dan kepulihan. Untuk mereka boleh kembali beraktivitas dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Terima kasih Bapa. Kasihanilah kami dan lindungilah kami senantiasa, supaya setiap langkah kami terarah hanya bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasihani kami, ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.